Para ibu, bapak, dan saudara terkasih di dalam Tuhan, Shalom, dan tentunya selamat Natal saya ucapkan dari Gereja Santa Teresia, Jakarta. Saya, Andang Binawan, ingin menseringkan beberapa hal terkait dengan topik yang diminta oleh panitia, yaitu menyambut tahun baru dengan iman di dalam keluarga tentunya. Kita percaya bahwa Natal yang kita peringati adalah juga benih iman, karena Tuhan datang di dalam bayi mungil, bayi kecil yang tentunya harus kita pelihara, kita jaga, dan kita didik juga. Bukan hanya manusia yang kita didik, tapi juga iman kita. Dan keluarga adalah sekolah iman. Itu yang nanti akan saya coba sharingkan, dan untuk itu pula, mari kita mohon terang Roh Kudus, mohon keterbukaan hati dan jiwa, agar kita makin mampu menangkap getar panggilannya di dalam jiwa kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala rahmat yang Kau berikan kepada kami, terutama rahmat kehidupan dan rahmat iman, yang membuat kami sungguh menjadi anak-anak-Mu yang terkasih, dan sungguh bersyukur karena Engkau memberikan terang dan makna kehidupan ini. Terlebih tentunya dengan rahmat Natal yang Kau limpahkan bagi kami, karena Engkau memberikan Putra-Mu sendiri sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan Kau pun menyertai kami dengan segala macam yang Kau berikan di dunia ini, alam raya, ciptaan-Mu, sahabat dan kerabat, terutama keluarga kami. Maka bimbinglah kami supaya kesertaan-Mu, terutama di dalam keluarga, semakin dapat kami rasakan, dan membuat kami senantiasa ingat dan kuat untuk saling menjadi berkat, dan dengan demikian tumbuh seperti yang Kau kehendaki, menjalani panggilan ini, demi kemuliaan-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, ketika tadi saya menyebutkan topik yang mau kita perbincangkan pada malam hari ini, yaitu bagaimana menyambut tahun baru dengan iman, saya mulai dari sebuah pemahaman tentang apa itu iman. Memang di dalam pengantar singkat tadi saya sudah mengatakan bahwa iman itu ibarat bayi kecil yang harus kita pelihara, kita jaga, tetapi juga kita didik. Di dalam bayangan saya, keluarga, seperti sudah saya sebutkan, adalah sekolah iman. Dan sekolah berarti bahwa di sana akan ada pelajaran, di sana ada kehangatan, tetapi juga tentunya ada ujian. Maka sambil kita merenungkan beberapa pokok yang nanti akan saya sharingkan, saya akan berbagi screen, dan saya akan menampilkan gambar-gambar yang saya harap bisa sedikit memperjelas hal-hal yang nanti akan saya sampaikan. Saya mulai dari sebuah gambar yang cukup terkenal sebenarnya. Mengapa saya katakan cukup terkenal? Karena kata keluarga sebagai sekolah cinta juga secara tidak langsung disebut oleh mendiang Santo Yohanes Paulus II di dalam suratnya Familiaris Consortio. Keluarga adalah sekolah iman, keluarga adalah sekolah cinta. Dan seperti tadi sudah saya katakan, di dalam keluarga ada pelajaran, ada kehangatan karena kita bersama-sama berinteraksi, saling berjumpa, saling bersenda gurau, saling menghibur, tetapi juga di dalam kelemahan kita saling mengasah, saling mendidik. Dan keluarga bagi saya menjadi akan begitu bermakna kalau memang kita bisa memaknainya sebagai tempat bagaimana iman itu bertumbuh dan berbuah sekaligus menyatukan keluarga. Maka salah satu perumpamaan yang
bagi saya sangat menarik dan inspiratif terkait dengan bagaimana kita memelihara iman. Kalau tadi diumpamakan sebagai sekolah, saya mengambil apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Sebuah perumpamaan yang sangat terkenal, yaitu perumpamaan tentang penabur atau benih yang ditabur juga dalam arti yang lain. Di sana dengan sangat jelas bahwa benih itu ditaburkan supaya dia tumbuh dan berbuah. Kita hafal bahwa benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di semak duri, dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Nah, dalam bayangan saya, keluarga seharusnya menjadi tanah yang baik, supaya benih iman yang ditaburkan Tuhan dalam hati kita masing-masing bisa tumbuh dan berbuah. Jika mungkin 100 kali lipat, jika tidak mungkin 60 kali lipat, atau juga bahkan mungkin hanya 30 kali lipat, tetapi Tuhan akan berkenan kalau kita memang mengusahakannya. Maka iman bagi saya adalah sebuah rahmat yang diberikan Tuhan. Seperti juga Natal hari ini yang kita peringati dengan dalam suasana yang memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi sekaligus itu mengingatkan kita esensi atau inti Natal yang sebenarnya, yaitu menyambut Tuhan dalam hati kita, bukan di dalam gempita, dalam lagu-lagu yang menyenangkan, menggembirakan, syahdu di gereja saja, atau kerlap-kerlip lampu di mal-mal, bukan itu, tapi dalam hati kita. Karena Tuhan menaburkan benih, dan kita harus menjaganya. Iman bagi kita menjadi bermakna, sekaligus karena akan mengingatkan kita bagaimana kita bertumbuh dan berbuah di dalam keluarga dan bersama keluarga. Maka ketika iman adalah sebuah relasi yang sangat personal, karena Tuhan lebih dahulu datang pada kita, itulah yang bagi saya penting kita perhatikan. Karena kita dipanggil, sekali lagi, untuk mengusahakannya supaya berbuah. Kita ingat di dalam perumpamaan yang lain tentang pemilik kebun, dalam Injil Lukas bab 13 juga, dikatakan bahwa jika ada pohon yang ditemukan tidak berbuah, pemilik kebun akan minta untuk ditebang dan dibakar. Tetapi tukang kebun mengatakan, beri waktu 1 tahun lagi saja. Aku akan mencangkul dan memupuknya, siapa tahu tahun depan dia berbuah. Saya suka sekali kata itu, bahwa pemilik kebun mengharapkan berbuah, tetapi ternyata tidak berbuah, dan tukang kebun berusaha supaya pohon-pohon itu tetap tidak ditebang, dengan mencangkul dan memupuk tanah di sekitarnya. Nah, kata dicangkul dan dipupuk bagi saya penting. Karena itulah yang membuat benih bisa tumbuh dan berbuah. Dan dalam bayangan saya, itulah yang akan membuat kita bisa menyambut keluarga sebagai sekolah iman. Keluarga sebagai tempat persemaian iman, yang harus menjadi tempat persemaian yang baik. Maka persemaian yang baik adalah yang gembur dan subur. Gembur berarti seperti dikontraskan dengan benih yang jatuh di tanah yang berbatu, tanah yang baik adalah yang gembur. Nah, untuk gembur maka perlu dicangkul. Bagaimana Tuhan itu mencangkul kita juga di dalam keluarga, dan mencangkul keluarga juga sangat sederhana. Tuhan menghadirkan orang-orang yang tidak sempurna di sekitar kita. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna. Bahkan Paus pernah mengatakan, tidak ada juga mertua yang sempurna, kan? Ketidaksempurnaan itulah yang mencangkul setiap anggota keluarga dan juga keluarga itu sendiri, supaya kita menjadi gembur.
anak-anak yang mungkin tanda petik nakal membuat orang tuanya diharapkan menjadi lebih dewasa, lebih bijaksana. Seorang istri yang menghadapi suaminya yang keras kepala diharapkan menjadi lebih sabar. Seorang suami yang menghadapi istrinya yang mungkin bawel juga menjadi lebih sabar. Itulah cara Tuhan. Iman membuat kita sadar bahwa Tuhan bukan hanya beserta kita karena Dia menghibur kita. Tuhan beserta kita, Immanuel, tidak hanya karena Dia mengampuni dan memeluk kita, tetapi Tuhan yang juga mendidik dan mencangkul kita juga di dalam keluarga kita. Dan saya kira saat-saat ini adalah saat-saat yang direfleksikan oleh Santo Yohanes di dalam Kitab Wahyu bab 3 ayat 19, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan ditegur dan dihajar. Bukan hanya di dalam keluarga ketika menghadapi ketidaksempurnaan masing-masing, tetapi juga saat pandemi ini. Bagi saya pandemi ini harus kita lihat dari kacamata positif. Pasti bukan hukuman Tuhan, pasti bukan kutukan Tuhan, karena Tuhan kita sebut Bapa. Bapa yang baik adalah Bapa yang juga mendidik anak-anaknya, bukan? Demikian juga Allah Bapa. Ia menegur, menghajar kita sebagai anak-anak yang terkasih, supaya kita bertobat dan menjadi lebih baik. Pandemi bagi saya, sekali lagi, membuat kita disadarkan akan banyak arti hidup kita, terutama dalam relasi kita dengan Tuhan. Maka dalam perspektif bahwa keluarga adalah tempat persemaian iman, keluarga harusnya menjadi semacam tanah yang baik, yang gembur dan subur. Maka harus dicangkul. Corona membuat kita menjadi lebih gembur seharusnya. Corona adalah sarana Tuhan juga mencangkul dan mendidik dan menghajar kita supaya kita menjadi lebih baik juga di dalam keluarga kita. Maka di satu sisi, ketika perspektif yang baik karena iman akan Allah Bapa ini, dan jangan lupa, iman akan Allah Bapa yang amat baik ini kan khas Kristiani, dan sebenarnya itulah inti kekristenan kita, maka kita juga mempunyai kacamata yang positif di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup kita, juga dalam menghadapi pandemi ini. Kita disadarkan banyak hal. Maka dalam kesempatan ini saya ingin men-sharingkan beberapa hal yang kiranya bisa kita jadikan pelajaran untuk ke depan. Supaya tahun depan dengan kacamata iman yang sama dan belajar dari pengalaman-pengalaman kesulitan pada masa pandemi ini, kita bisa bergerak tahun 2021 dengan lebih baik lagi. Berbuah lebih banyak lagi, berbuah lebih manis lagi demi Tuhan, demi masyarakat, dan demi dunia kita. Bukan hanya sekedar keselamatan kita, tetapi juga seluruh umat manusia. Melalui hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang dididikkan Tuhan, dihajarkan Tuhan pada kita, terutama di dalam keluarga. Nah, dalam hal ini saya ingin menawarkan beberapa hal. Yang pertama, ketika tadi saya mengatakan bahwa inti iman adalah percaya bahwa Allah adalah Bapa yang amat baik, nah ini kita murnikan lebih dahulu. Dulu mungkin kita mengira bahwa Allah Bapa itu menjadi andalan kita karena Dia melindungi kita saja, menghibur kita, memeluk kita, memberikan makanan yang baik, menjadi gembala kita, mengampuni kita. Yes, tidak salah. Tetapi kadang-kadang, dan bahkan kemudian kita kaget ketika terjadi pandemi. Oh, Tuhan ada di mana? Apakah ini hukuman Tuhan? Apakah ini kutukan Tuhan? Tidak. Justru dengan pengalaman-pengalaman kesulitan ini, pandangan kita tentang Bapa dimurnikan. Bukankah Yesus mengatakan, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi dalam keutuhan. Bukan hanya pilih-pilih yang menyenangkan. Bukankah kita kadang-kadang ketika mengatakan, aku diberkati Tuhan,
Itu berarti ketika kita diberi kesehatan, kita diberi keluarga yang baik, kita diberi pekerjaan yang baik, gaji yang baik, umur yang panjang, nafas, udara yang sejuk, bagus betul. Tetapi kalau tidak hati-hati, berkat Tuhan hanya yang menyenangkan. Dan itu berarti Bapa kita imani hanya karena sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan. Allah Bapa adalah juga artinya yang itu tadi juga, tetapi dilengkapi dengan cara pandang baru bahwa Allah Bapa itu mendidik kita, juga keluarga kita. Allah Bapa adalah Allah yang mengharapkan kita, memanggil kita menjadi sempurna seperti Bapa adalah sempurna, bukan? Jadi sekali lagi, pandemi ini dan segala macam kesulitan memurnikan kita, cara pandang kita tentang Allah yang kita sebut Bapa. Dan bagi saya, ini mengingatkan kita bagaimana rasa aman di dalam keluarga itu juga dialami ketika hadir seorang bapa. Dan sekaligus ini mengingatkan juga terutama bagi bapa dan orang tua, bagaimana menampilkan Allah sebagai bapa yang sungguh mendampingi anak-anaknya. Maka saya gembira sekali ketika Bapak Paus Fransiskus menetapkan tahun 2021 sebagai tahun Santo Yosef, suami Maria. Kita diingatkan bukan hanya Yosef yang menerima Maria, tetapi juga Yosef yang menjadi bapa, yang mengajari Yesus, tentunya pada masa anak-anaknya, tentang siapakah bapa. Dalam hal ini, dalam hidup sehari-hari, banyak sekali anak-anak yang susah sekali memahami Allah sebagai bapa karena tidak menemukan sosok bapa yang baik di dalam papanya, di dalam ayahnya. Maka tahun 2021 kita diingatkan. Ayah, papa, juga orang tua bersama mamanya tentunya, bagaimana mengajarkan, menampilkan, memberikan kesaksian bahwa Allah adalah Bapa. Itu inti iman kita sebagai orang Kristen. Bisakah? Bapa yang baik, Bapa yang menghibur, Bapa yang menguatkan, Bapa yang memberikan makan yang baik, Bapa yang menjadi gembala, tapi juga Bapa yang mendidik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya ketika tadi saya mengatakan bagaimana Papa, orang tua, menampilkan dengan kesaksian hidupnya sebagai bapa yang baik, orang tua yang baik, tentunya juga karena kita diingatkan akan panggilan sebagai orang tua, panggilan untuk menjalani panggilan. Masih kita ingat bahwa panggilan adalah sesuatu yang memang ada di dalam diri kita. Panggilan itu adalah kehendak Tuhan untuk kita. Seorang suami dipanggil untuk menjadi berkat bagi istri, istri dipanggil menjadi berkat bagi suami, dan suami istri sebagai papa mama dipanggil menjadi berkat bagi anak-anak. Kata panggilan sangat jelas dibedakan dengan profesi. Berkali-kali dalam banyak kesempatan saya mau mengingatkan hal ini. Kehendak Tuhan yang kita rasakan di dalam iman kita adalah panggilan. Dan panggilan tidak mengenal waktu, panggilan tidak mengenal upah, berbeda dengan profesi. Maka, tahun depan di dalam kacamata iman, jangan lupa menempatkan panggilan sebagai suami, sebagai istri, sebagai papa mama, sebagai prioritas pertama. Bukankah kita sekarang ini dengan segala macam kesulitan, baik work from home maupun anak-anak belajar di rumah, kita disadarkan bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah pada orang tua, bukan? Sekolah itu nomor 2 sebenarnya. Sekolah itu supporting system, jangan dibalik-balik. Tapi sekaligus seperti tadi, diingatkan akan panggilan sebagai orang tua, dan itu menjadi prioritas pertama. Beri perhatian, beri waktu, berikan hati dan tenaga bagi keluarga, bagi anak-anak. Usaha, pekerjaan, seharusnya
itu nomor 2, supporting system. Jangan dibalik-balik. COVID, pandemi, corona yang kita alami juga menggarisbawahi dengan sangat tebal tentang hal itu ketika kita ada di dalam keluarga. Dan yang ketiga, jangan lupa juga bagaimana ketika tadi anak-anak kita perkenalkan sebagai, atau kita memperkenalkan Allah sebagai Bapa dengan kesaksian hidup kita. COVID dan pandemi ini bagi saya menjadi sarana bagaimana keluarga adalah rumah Tuhan. Sebelum pandemi, kita selalu mengatakan dan menyebut bahwa rumah Tuhan adalah gereja. Gereja adalah rumah Tuhan. Kita beraktivitas, kita beribadah di gereja. Sekarang kita tidak bisa beribadah. Natal ini adalah Natal yang istimewa sekali. Mungkin untuk sebagian orang memprihatinkan, tapi bagi saya ini pemurnian bahwa Natal yang sesungguhnya, ibadah yang sesungguhnya, doa yang sesungguhnya adalah rumah kita. Dalam tradisi Katolik sebenarnya ada yang namanya eklesiola, gereja kecil. Keluarga adalah gereja kecil, tempat Allah juga bersemayam, dan di sana perlu ada komunikasi yang baik dengan Tuhan. Komunikasi dua arah, bukan hanya kita mohon-mohon dan minta-minta, tetapi juga merasakan kehadiran Allah dan melihat bagaimana Allah berkarya. Seperti tadi saya katakan, Allah mengemburkan hati kita, mengemburkan keluarga kita dengan mencangkulnya, dan suami yang tidak sempurna adalah cangkul bagi istri dan anak-anak. Istri yang tidak sempurna menjadi cangkul bagi suami dan anak-anak. Anak-anak yang tidak sempurna menjadi cangkul bagi orang tuanya. Siapkah kita menyambut itu? Allah adalah Bapa yang selalu mendidik kita menjadi lebih baik. Jangan lupakan itu. Tapi sekaligus Allah yang sangat dekat dan menyertai kita, menguatkan kita. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih, terakhir saya kembali mengingatkan bahwa panggilan itu, panggilan sebagai suami, panggilan sebagai istri, panggilan sebagai orang tua, jangan dinomorduakan. Ketika kita sekarang tinggal di rumah, memang kita bekerja, work from home, tetapi kita disadarkan bahwa kalau kita bekerja itu untuk siapa? Kita bekerja adalah untuk keluarga, bukan keluarga untuk pekerjaan. Jangan dibalik-balik. Profesi adalah supporting system. Anda tahu dong bedanya panggilan dan profesi? Dalam bulan-bulan ini atau sebelumnya, November dan Oktober, keluar kalender. Apa yang kita cari? Tanggal merah. Tanggal merah sebagai apa? Tanggal merah sebagai karyawan, tanggal merah sebagai profesional. Bukan tanggal merah sebagai suami, tanggal merah sebagai istri, bukan. Tidak ada libur bagi suami, tidak ada libur bagi istri, tidak ada libur sebagai orang tua. Maka itulah yang utama, jangan dibalik-balik. Semoga COVID dan segala macam pengalaman-pengalaman tahun 2020 sungguh mengingatkan kita dan menguatkan kita, supaya kita mempunyai cara pandang iman yang kuat, sehingga tahun depan kita menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan, bertumbuh dan berbuah. Kalau bisa 100 kali lipat, atau 60 kali lipat, atau 30 kali lipat, demi kemuliaan Tuhan, dan juga demi masyarakat kita. Dan terakhir, jangan lupa juga, suami istri adalah berkat yang satu bagi yang lain. Seperti dijanjikan di dalam janji perkawinan. Sekarang, selama pandemi, semua dihadap-hadapkan 24 jam. Bisakah menerima dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat maupun sakit? Dulu mungkin sebel dikit, marahan dikit, kabur. Alasannya pelayanan di gereja, kabur untuk menjalankan hobi, kabur sama teman-teman. Bisa aja. Tapi sekarang, dengan tinggal 24 jam, kita dimurnikan bahwa seharusnya memang kelebihan maupun kekurangan suami dan istri adalah tanda kasih Tuhan.
Kelebihan membuat kita menjadi lebih nyaman. Kekurangan jangan dilihat sebagai beban, jangan dilihat sebagai hukuman, tapi sebagai rahmat terselubung yang menggemburkan hati kita. Semoga dengan kacamata dan cakrawala iman itu, tahun depan kita bisa sungguh mengupayakan supaya keluarga kita menjadi lebih baik, keluarga kita menjadi berkat, di dalam suami menjadi berkat bagi istri, istri menjadi berkat bagi suami, papa mama menjadi berkat bagi anak-anak, dan anak-anak menjadi berkat bagi orang tua. Semoga dengan itu kita pun sebagai keluarga Katolik memberikan kesaksian pada dunia bahwa kita mempunyai Allah sebagai Bapa. Mari kita usahakan selamat menyambut tahun baru di dalam iman bahwa Allah adalah Bapa yang super duper baik. Allah yang dekat, Allah yang menghibur, Allah yang menguatkan, Allah yang mengasihi, Allah yang mengampuni, dan Allah yang mendidik kita supaya kita menjadi sempurna seperti Bapa adalah sempurna juga di dalam keluarga. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita daraskan doa keluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Penyayang, Engkau selalu memelihara kami dengan kasih, memberikan kami banyak saudara dan sahabat untuk kami perhatikan dan kasihi. Ketika kami bertemu dengan sesama, Engkau mengajak kami untuk memahami dengan bersikap toleran dan menerima tanpa melihat perbedaan di antara kami semua. Engkau memberi pengertian kepada kami tentang sesama yang selalu mengisi cerita iman kami. Engkau hadir dalam kebersamaan dan empati, supaya kami dapat mengembangkan kasih itu pada siapa saja. Jadikanlah persaudaraan kami menyemangati dan mendukung. Berikanlah kami selalu hati yang gembira, agar bertetangga menjadi asik dan menyenangkan, dan persaudaraan kami saling menguatkan. Dalam masa Advent ini, buatlah kami semua bersaudara, bersemangat persatuan dalam kebinekaan, agar kami dipenuhi dengan sukacita, menyambut Natal akan menjelang. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.